Awalnya hanya senyuman, lalu berubah menjadi lirikan, tapi siapa sangka godaan kecil dari seorang pembantu bisa menghancurkan satu rumah tangga. Dan saat dosa tertawa, azab pun turun dengan cara yang tak disangka. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah pasangan suami istri, Pak Raffi dan Bu Intan. Mereka sudah 10 tahun menikah dan hidup bahagia meski tanpa anak. Karena kesibukan masing-masing, mereka memutuskan memperkerjakan seorang pembantu bernama Lela. Gadis muda dari kampung, berusia 23 tahun, berparas cantik dan ramah. Hari pertama Lela bekerja, tak ada yang mencurigakan. Ia cekatan, rajin, dan selalu tersenyum. Tapi senyum itu perlahan bukan lagi senyum biasa. Ia mulai berdandan lebih dari semestinya, memakai bedak tebal, memoles bibirnya dengan lipstik menyala, bahkan mulai mengenakan pakaian ketat saat hanya ada Pak Raffi di rumah. Suatu hari, Bu Intan pulang lebih awal dari biasa. Ia mendapati Lela sedang berbicara sambil tersenyum genit dengan suaminya. Tak ada yang melanggar batas saat itu, tapi firasatnya berkata lain. Namun, ketika ia mengingatkan suaminya, Pak Raffi justru membela Lela. Jangan berpikiran buruk, dia hanya ramah. Hari demi hari, perhatian Pak Raffi pada istrinya makin pudar. Ia lebih sering berada di rumah, katanya sedang bekerja di rumah. Sementara Lela makin berani. Sesekali ia menyentuh bahu Pak Raffi saat menyuguhkan kopi atau menatapnya lama sambil tersenyum. Bu Intan mulai merasa bukan lagi sebagai istri di rumahnya sendiri. Lela baru seminggu tinggal di rumah Pak Raffi dan Bu Intan. Usianya masih muda, sekitar 23 tahun, datang dari desa kecil di ujung kampung Tasik. Ia tak banyak bicara, tapi punya satu kekuatan, wajah manis dengan senyum memikat yang selalu ia layangkan bahkan tanpa alasan. Senyum yang tadinya terlihat sopan, lama-lama terasa seperti ajakan yang tak terucap. Setiap pagi, Lela akan menyiapkan teh untuk Pak Raffi sebelum berangkat kerja. "Ini Pak, teh hangatnya," ucap Lela sambil menunduk. Tapi dengan mata yang sedikit melirik ke arah lelaki berusia 40-an itu, Pak Raffi yang semula tak terlalu menggubris, mulai merasa senang diperlakukan begitu. Ia memang pria biasa saja, tidak tampan, rambutnya mulai menipis. Tapi perhatian Lela membuatnya merasa muda lagi. Istrinya, Bu Intan, akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaan. Lelah, cepat tidur, dan sering tak sempat berbincang. Lela pun makin lihai membaca celah. Ia mulai mengganti bajunya dengan yang lebih ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang semula tertutup oleh seragam daster biasa saat Bu Intan sedang keluar rumah atau tertidur siang. Lela akan menyapu sambil bersiul pelan. Sesekali menyeka peluh di kening dengan cara yang dibuat-buat di depan Pak Raffi. "Aduh, panas banget ya Pak, di sini nggak ada AC ya?" godanya dengan suara manja. Pak Raffi tertawa kecil. "Ya namanya juga dapur Leh, panas itu wajar." Tapi di balik tawa itu, hatinya berdesir. Lela sadar senjatanya mulai bekerja. Suatu sore, Bu Intan melihat Lela memakai lipstik saat hendak ke dapur. Ia merasa aneh. "Le, kamu pakai lipstik? Mau kemana?" "Enggak Bu, cuma biar enggak kelihatan pucat aja, nanti takut dikira sakit." Bu Intan menatap tajam tapi tak berkata apa-apa lagi. Di dalam hatinya tumbuh rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Lela terlalu genit untuk ukuran pembantu rumah tangga. Tapi saat ia menyampaikan itu ke Pak Raffi, suaminya malah tertawa. "Kamu terlalu curiga Tan, orang dia cuma bantu-bantu. Kalau senyum ya wajar dong, jangan kayak ibu-ibu cemburuan." Itulah awal dari retaknya kepercayaan antara Intan dan Raffi. Lela tahu bahwa ia sedang bermain dengan api, tapi ia menikmati peran itu. Ia pernah bekerja di rumah lain sebelumnya.
dan tahu bahwa pria-pria seumuran Raffi mudah terbuai oleh perhatian dan pujian kecil. Apalagi jika di rumah mereka kurang mendapat belayan. Setiap hari, ia tanamkan satu sinyal halus ke dalam hati Pak Raffi. Lewat senyuman, tatapan mata, bahkan celoteh manja, Lela menggoda pelan-pelan sambil tetap berpura-pura sebagai pembantu yang patuh dan lugu. "Pak, kalau saya cantik gini, nanti dimarahin Bu Intan, nggak ya?" tanyanya sambil tersipu-sipu. Pak Raffi terkesiap. Pertanyaan itu seperti bom kecil yang meledakkan hatinya. "Nggak lah, siapa yang bilang kamu cantik?" katanya bercanda. "Tapi Bapak lihat kan," balas Lela pelan. Matanya menusuk ke dalam. Pak Raffi tertawa, tapi dalam hatinya guncang. Senyum Lela berhasil menggeser rasa bersalah dengan rasa penasaran. Dan itulah pintu pertama menuju jurang dosa. Hari-hari berlalu, dan rumah itu mulai terasa berbeda. Bukan karena cat dindingnya memudar, atau karena perabotannya mulai tua, melainkan karena hawa yang tak kasat mata, ada sesuatu yang tak wajar mengendap di udara, di antara dapur, ruang makan, dan kamar utama. Suasana yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi ketegangan yang tak diucapkan. Bu Intan merasa semakin jauh dari suaminya. Pak Raffi lebih sering bermain ponsel, mengurung diri di ruang kerja, dan jarang menyentuh tangan istrinya sendiri. Ia mulai sering tersenyum sendiri ketika melihat layar. Dan setiap kali Intan mendekat, ia buru-buru menyembunyikan ponsel itu. Intan bukan perempuan bodoh. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Namun, di sisi lain, Lela justru makin berani. Jika sebelumnya ia hanya melempar senyum, kini ia tak segan bertatapan langsung dengan Pak Raffi. Tatapan yang panjang, lekat, dan menyala, seperti api kecil yang membakar pelan-pelan. Pernah suatu malam, Bu Intan jatuh tertidur lebih awal. Karena kelelahan dari pekerjaan kantor, Lela datang ke ruang tengah di mana Pak Raffi sedang menonton TV sendirian. "Pak, sudah malam, kok belum tidur?" tanya Lela dengan suara pelan, hampir berbisik. Pak Raffi menoleh, "Belum ngantuk." Lela mendekat dengan langkah pelan. Ia membawa segelas air putih. "Ini buat Bapak biar segar," katanya sambil duduk di sisi kursi. Mata mereka bertemu. Tatapan itu bukan lagi sekedar rasa ingin tahu. Ada api yang menyala dalam senyum Lela. Dan Pak Raffi tidak lagi bisa membedakan antara kenyamanan dan godaan. Ia menatap balik lama hingga waktu terasa diam. Detik itu, rasa malu mulai luntur, dan rasa penasaran berubah menjadi niat yang tak suci. Keesokan harinya, Bu Intan terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mendapati handuk Lela tergantung di kamar mandi. Basah, padahal biasanya Lela baru mandi siang hari. Ia berjalan ke dapur dan mendapati 2 gelas kosong di meja makan. Salah satunya bekas lipstik merah. Hatinya bergetar. Lela keluar dari kamar dengan senyum manis seperti biasa. Tapi kini senyum itu justru terlihat menyakitkan. Terlalu manis untuk seorang pembantu. Terlalu percaya diri untuk seorang yang dibayar. "Bu, sarapan mau saya siapkan sekarang?" Bu Intan hanya mengangguk, namun matanya tak lepas dari gerak-gerik Lela. Dan untuk pertama kalinya, ada emosi yang berbeda dalam dirinya. Bukan sekedar curiga, tapi marah dan sakit hati. Malamnya, Bu Intan mencoba bicara dengan Pak Raffi. "Mas, aku merasa ada yang gak beres sama Lela." Pak Raffi tak menjawab langsung, ia hanya menatap layar ponsel dan berkata, "Jangan mikir yang aneh-aneh, Lela itu kerja bagus, jangan sampai dia gak nyaman." Intan menatap suaminya, ia tahu di balik ketenangan itu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di sudut rumah itu ada 2 orang yang saling menikmati permainan larangan. Dan di satu sisi ada seorang istri yang sedang diuji kesabarannya, mencoba bertahan dalam rumah tangga yang perlahan bukan lagi miliknya. Dan Lela tahu semua sudah berjalan sesuai rencananya. Tinggal 1 langkah lagi untuk merebut segalanya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit,
menggelegar seolah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang akan pecah malam ini. Udara dingin menyelimuti rumah Pak Raffi. Namun di dalamnya hawa justru terasa panas. Bu Intan tak bisa tidur, firasatnya kian kuat. Ada yang disembunyikan. Ia tidak lagi hanya menaruh curiga. Malam itu ia ingin membuktikan. Ia sengaja pura-pura tidur lebih awal, padahal diam-diam mengintip jam dinding. Pukul 11 malam, rumah sudah gelap. Semua lampu kamar mati. Tapi ia tak benar-benar tertidur. Jantungnya berdegup cepat. Matanya terus menatap ke arah celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Lalu terdengar langkah kaki pelan menyusuri lantai dari arah dapur ke ruang tengah. Langkah itu ringan, hati-hati, bukan langkah suaminya. Lalu suara pintu terbuka, suara gesekan kaca meja, suara yang ia kenali betul. Gelas diletakkan di atas meja tamu. Bu Intan bangkit perlahan, mengambil ponsel dan mulai merekam. Dengan nafas tertahan, ia membuka sedikit pintu kamar dan mengintip ke ruang tengah. Apa yang ia lihat menghancurkan hatinya seketika. Di ruang tamu, duduk berhadapan Pak Raffi dan Lela. Lela mengenakan daster tipis, rambutnya terurai, matanya menatap suaminya dengan pandangan yang tak seharusnya. Suaminya tertawa kecil, menatap Lela tanpa rasa bersalah. Jarak mereka terlalu dekat, terlalu mesra untuk disebut hanya pembantu dan majikan. Pak, kalau saya jadi istri Bapak, saya akan urus Bapak setiap hari. Masakin, mijitin, bahkan mandiin, bisik Lela. Pak Raffi tertawa sambil menggoda, bisa aja kamu Le. Intan hampir tak bisa bernafas. Air matanya jatuh, tapi bukan karena lemah. Malam itu, ia tak mau menangis lagi. Ia merekam semuanya, lalu kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, suasana rumah sangat berbeda. Lela tampak ceria seperti biasa. Pak Raffi membaca koran pura-pura acuh, tapi pagi itu Bu Intan tidak sarapan. Ia berdiri di tengah ruang makan dengan tatapan tajam. Lela, kamu saya pecat hari ini juga. Kamu keluar dari rumah ini. Lela terkejut namun berusaha tetap tenang. Loh Bu, saya salah apa? Bu Intan mengeluarkan ponsel dan memutar video. Seketika wajah Lela memucat. Pak Raffi membelalak, tak ada lagi yang bisa dibantah. Kamu bukan hanya tidak tahu diri, tapi juga pengkhianat. Dan kamu Mas, tega kamu nodai rumah ini dengan dosa? Pak Raffi mencoba membela diri, tapi semua sudah terlambat. Bu Intan menangis, tapi bukan karena lemah. Ia kecewa, bukan hanya pada suaminya, tapi juga pada diri sendiri yang terlalu percaya. Lela pun keluar dari rumah itu siang itu juga. Dengan tas di tangan, tanpa tujuan, ia mencoba kembali ke kampung, namun ditolak oleh keluarganya yang sudah mendengar kabar dari warga. Reputasinya hancur, tak ada rumah majikan yang mau menerimanya lagi. Tak sampai seminggu, ia menjadi gelandangan di kota. Wajah cantiknya kusam, badannya kurus, dan pada malam ketiga hidup di jalanan, Lela diserang oleh sekelompok pemuda mabuk yang merampas semua miliknya, meninggalkannya dalam kondisi mengenaskan. Tubuh Lela ditemukan di selokan 2 hari kemudian. Luka dan lebam menghiasi tubuhnya. Tak ada keluarga yang datang menjemput. Tak ada yang peduli, ia dikubur sebagai jenazah tak dikenali oleh pihak rumah sakit. Hari-hari setelah kepergian Lela, terasa seperti berjalan dalam kabut. Rumah yang dulu hangat berubah menjadi sunyi, dingin, dan sepi. Bu Intan berjalan dari kamar ke kamar tanpa arah. Setiap sudut rumah terasa seperti pengingat luka. Dapur tempat Lela sering senyum. Ruang tamu tempat suaminya tertawa bersamanya, dan meja makan yang kini hanya berisi 1 piring 1 sendok. Pak Raffi masih tinggal di rumah itu, tapi sejak pengusiran Lela, ia tak pernah dipanggil Mas lagi. Ia mencoba menjelaskan, mencoba meminta maaf, tapi semua telah terlambat. Kepercayaan adalah kaca, sekali pecah tak bisa utuh lagi. Bu Intan masih menyayangi suaminya, tapi tidak lagi seperti dulu. Cintanya telah tergores oleh pengkhianatan yang terlalu dalam.
Ia kini hidup seperti bayangan, ada tapi kosong. Di pagi hari, ia tetap bangun, menyapu, memasak seadanya. Namun matanya tak pernah benar-benar cerah. Senyumnya hanya formalitas, bahkan saat tetangga berkunjung dan bertanya tentang Lela, ia hanya menjawab pendek, "Sudah keluar, ada urusan keluarga di kampung." Ia tak ingin aib suaminya menjadi konsumsi publik. Meski ia sendiri menanggung beban yang menghancurkan. Pak Raffi, di sisi lain, diliputi penyesalan yang dalam. Ia kehilangan rasa hormat dari istri yang selama ini mendampinginya tidur satu atap, tapi terasa seperti orang asing. Ia mencoba memperbaiki semuanya, membeli bunga, mengajak makan malam, bahkan sholat berjamaah. Tapi luka yang ditinggalkan oleh Lela lebih dari sekedar retak, itu robek dan sulit dijahit kembali. Setiap malam, Pak Raffi termenung di teras rumah. Dulu, ia pikir godaan kecil itu cuma permainan. Ia tak pernah menyangka bahwa satu langkah ke dalam dosa bisa menghancurkan fondasi rumah tangga yang dibangun selama 10 tahun. Ia merindukan suara tawa istrinya. Ia rindu disentuh dengan kasih, bukan dinginnya jarak. Tapi rasa bersalah membuatnya takut mendekat. Bu Intan mulai mencari ketenangan di tempat lain. Ia mendekatkan diri pada agama, ikut pengajian, memperdalam makna sabar dan ikhlas. Ia percaya setiap luka punya tujuan, setiap cobaan pasti datang bersama pelajaran. Suatu hari, saat duduk sendirian di musola kecil dekat rumah, ia berdoa, "Ya Allah, jika rumah tangga ini masih bisa diperbaiki, beri aku kekuatan. Tapi jika tidak, ajari aku cara berjalan tanpa kebencian." Doa itu keluar dari hati yang sudah terlalu sering menangis, terlalu sering memendam, dan di saat itulah hatinya mulai terasa ringan. Waktu terus berjalan, tak ada yang tahu pasti bagaimana akhir dari pernikahan Bu Intan dan Pak Raffi. Sebagian bilang mereka tetap bersama meski tidak lagi seperti dulu. Sebagian lagi percaya mereka akhirnya berpisah dengan tenang. Namun satu hal pasti, luka akibat pengkhianatan tidak selalu terlihat, tapi bekasnya akan tetap hidup di dalam hati selamanya. Jangan pernah bermain dengan api di rumah sendiri. Godaan dari luar boleh datang, tapi kita yang memilih untuk membiarkannya, membakar segalanya. Setia itu bukan soal tak pernah tergoda, tapi bagaimana memilih untuk tidak mengkhianati. Kebaikan seorang istri bukan untuk dibandingkan dengan wanita lain, apalagi yang hanya datang sementara tanpa ikatan. Dan bagi siapapun yang mencari keuntungan dari tubuh dan godaan, azab tak selalu datang cepat, tapi pasti.